Kemudian dan selanjutnya gitu ya, ada beberapa karakteristik material yang mana itu disesuaikan dengan spesifikasi yang kita perlu atau kita inginkan gitu. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan teman-teman ketika kita ingin memilih apa namanya? Ketika kita ingin memilih material gitu ya. Jadi ketika kita menetapkan sebuah bahan untuk menjadi material konstruksi kita perlu melihat yang pertama adalah sifat mekaniknya itu seperti apa. Ya, sifat mekanik itu berkaitan dengan apa? Sifat mekanik ini berkaitan dengan misalnya adalah kekuatannya, strength gitu ya. Kemudian bisa juga bagaimana tegangannya, bagaimana regangannya, bagaimana modulusnya, itu seperti itu ke arah sana ya. Jadi ketahanan terhadap beban mekanik yang diberikan. Itu parameter yang pertama. Kemudian parameter yang kedua itu berkaitan dengan ketahanan terhadap korosi. Oke, korosi. Pasti kalian sudah pernah tahu lah ya, korosi itu apa sih? Ada yang mau jawab? Korosi apa ya? Apa korosi? Bukan, Bu. Salsabila. Pengikisan, Bu. Pengikisan. Itu siapa yang jawab? Ya, aduh nggak kelihatan di layar saya ini ya. Egif. Egif. Oke, Egif sama Salsabila tadi ya. Salsabila, tapi kayaknya mic-nya agak-agak problem, jadi saya tidak mendengar jelas. Oh, karatan, iya betul, salah satu bentuk sederhananya karatan ya. Egif tadi pengikisan, oke, baik. Jadi bagaimana tentunya material ini kita perlu mencari tahu sifat dari bahan yang akan dimasukkan ke dalam sebuah material konstruksi tersebut ya, agar kita tahu jenis material apa yang paling cocok untuk ditempatkan. Misalnya adalah material kita misalnya berbahan asam gitu ya, tentunya kita harus memilih jenis material yang tahan terhadap sifat asam tersebut, karena kalau tidak dia akan mudah korupsi seperti itu ya si bahannya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh suhu tinggi dan rendah terhadap sifat mekanik ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan bagaimana sifat mekaniknya dari sebuah material tersebut, teman-teman. Ketika kita ingin menjalankan sebuah operasi misalnya gitu ya dengan suhu yang tinggi, tentunya adalah kita harus propose, kita harus setting atau desain sebuah bahan yang mampu tetap mempertahankan sifatnya meskipun pada suhu yang tinggi seperti itu misalnya, ataupun suhu ekstrim kebalikannya ya suhu rendah misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mencari material yang mudah dibentuk ya. Misalnya nih teman-teman, ketika kita ingin mendesain sebuah misalnya bangunan atap misalnya atap, misalnya kita pakai apa, pakai atap rumah kalian bahannya ada yang mau share? Atap rumah kalian bahannya apa? Tanah liat. Tanah liat. Oke, sebentar ya. Oke, wait guys, saya izin sebentar aja ya, wait. Ya, suara saya terdengar lagi ya sekarang ya. Cukup jelas. Halo. Halo. Terdengar, Bu. Oke. Oke ya, kalau misalnya nanti suara saya putus-putus atau misalnya kurang jelas, silakan bisa langsung interupsi aja ya teman-teman ya. Oke, jadi misalnya adalah kita ingin membentuk sebuah atap gitu ya. Kemudian tentunya misalnya ya materialnya itu adalah seng. Seng itu kan bentuknya flat datar ya. Kemudian ketika kita ingin membentuk misalnya atapnya itu berbentuk misalnya adalah silinder gitu ya. Nah, apakah kita harus mendesain sebuah plat atau sebuah seng dengan dengan bentuk silinder? Enggak.
gitu ya. Bahan dasar sengnya ya tetap dengan bentuk plat 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 kotak gitu, plat kotak biasa gitu. Nah, namun dengan cara pembentukan, pengelasan dan pengecoran ini akan dibentuklah dia sesuai dengan desain yang kita inginkan. Ya, jadi kemudahan pembentukan ini juga menjadi salah satu parameter penting ketika kita ingin memilih sebuah material. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketersediaan dalam ukuran standar. Ya, baik untuk pelat, sections atau tube ya, pipa-pipa seperti itu kita harus tahu ukuran standar yang dijual di pasaran itu berapa sih gitu ya, sehingga kita akan menyesuaikan dengan desain yang akan kita buat seperti itu. Karena kalau misalnya kita membuat desain dengan ukuran yang itu tidak common atau tidak familiar di pasaran, maka itu akan menyulitkan kita sendiri untuk bagaimana merealisasikan desain yang sudah kita rancang seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya dari segi biaya. Ya, dari segi biaya, dari segi ekonomi itu penting sekali gitu ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa bahwa kita sebagai seorang teknik kimia, kita selain jadi proses engineer, kita itu adalah sangat memperhatikan faktor ekonomi di sini ya. Bedanya apa sih kimia dan teknik kimia? Ada yang mau share nggak? Apa ya bedanya kimia sama teknik kimia? Kalian pasti kan sering ya kayak ditanya gitu, kuliah di mana? Teknik kimia. Oh, kimia, jurusan kimia gitu. Padahal teknik kimia dan kimia jelas berbeda. Nah, perbedaan paling dasar itu di mana? Ayo, ada yang mungkin udah pernah kepo-kepo? Apa ya bedanya di mana ya? Kalau Ini kimia itu Kalau kimia itu belajar mengenai zat-zat kimianya, sedangkan kalau teknik kimia mempelajari tentang prosesnya. Oke, kalau kimia zat-zat ya, kemudian kalau teknik kimia prosesnya. Baik, oke, itu tepat gitu ya. Tapi bisa juga kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain ya teman-teman, kimia itu dia adalah mensintesa dalam skala kecil, dalam skala lab. Ya, melakukan sintesa sebuah senyawa gitu ya dalam skala kecil. Kalau teknik kimia, kita akan membuat sintesa tersebut atau proses produksi dalam skala yang besar. Utamanya di sana teman-teman sebenarnya. Gitu ya, yang satu scale lab ya, kalau kita adalah skala plant. Gitu. Arahannya kita udah industri. Gitu, kita udah nggak main yang kecil-kecil lagi. Makanya di sini teknik kimia itu membutuhkan berbagai keilmuan lainnya. Makanya kalau misalnya saya pernah mendengar sebuah cerita gitu ya, teknik kimia itu lahir dari perpaduan ilmu antara kimia murni dengan teknik mesin. Teman-teman, itu lahirlah teknik kimia. Gitu ya. Jadi dari sisi basic prinsipalnya kita akan mengambil ilmu-ilmu dari ibu kita, kimia murni. Namun untuk bagaimana menghasilkannya dalam skala yang besar, skala yang banyak, yang lebih bermanfaat untuk banyak orang, nah itu kita perlu keilmuan atau basic dari teknik mesin, pengembangannya tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi memang kalau misalnya teman-teman lihat, mungkin kalau kalian punya teman ya yang dari teknik mesin, tipis-tipis lah mirip-mirip kita apa yang kita pelajari dengan saudara kita yang di teknik mesin seperti itu ya. Oke, itu. Jadi parameter ekonomi ini jadi parameter yang paling penting ketika kita ingin produksi sebuah produk skala besar. Gitu ya. Jadi makanya di sini biaya ekonomi itu adalah hal yang sangat penting dan krusial dalam kajian seorang teknik kimia. Oke ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di sini kita akan mengenal material gitu ya, jenis-jenis klasifikasi material. Sebelum itu mungkin kita akan melihat dulu cuplikan video ya. Jadi visualisasinya seperti apa. Habis itu baru saya jelaskan secara
deskripsinya ya. Kita akan melihat video dulu. Sebentar, saya cari videonya. Oke, sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sebentar. Sound out. Very sound. Share sound. Oke, silakan bisa dilihat ya video. Oke ya.
Jadi itu sebenarnya ringkasan dari apa yang akan saya jelaskan nantinya gitu ya, berkaitan dengan jenis-jenis material dan contoh-contohnya ya, yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Tadi udah banyak sekali ya, contoh-contohnya tadi ada gambar-gambarnya ya. Jadi sebenarnya melalui video tersebut ya, saya ingin menegaskan kepada teman-teman bahwa jangan terlalu berpikiran terlalu jauh gitu ya berkaitan dengan aduh jenis material apa sih gitu ya. Material tersebut hanya kita gunakan ketika membangun sebuah bangunan konstruksi aja gitu. Enggak, teman-teman ya. Jadi maksudnya di sini jenis material adalah itu implikasi dari apa yang sehari-hari kita gunakan, teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja berkaitan dengan materinya ya di sini. Oke, tadi kita melihat ya cuplikan videonya bahwa jenis material ini terbagi ke dalam 4 jenis klasifikasi diantaranya ya teman-teman ya. Ada metals. Metals ini apa teman-teman? Bahasa Indonesianya? Baja, Bu. Baja. Baja. Baja yakin? Semacam besi. Apa? Besi, Bu. Oh, apa Gusti? Semacam besi. Logam, Bu. Logam ya. Oke. Kemudian nah itu terbagi ke dalam yang ferrous dan non ferrous. Ada juga yang amorf ya. Kemudian yang kedua tadi kita ada jenis plastik ya. Plastik ini bisa juga dimasukkan ke dalam kategori misalnya adalah polimer. Tadi ya bahasa yang tadi pakainya bahasa polimer. Ya. Nah, yang kategori polimer ini terbagi ke dalam 3 jenis, teman-teman. Ya, kategorinya ada yang termoplastik, kemudian termosets, dan elastomer. Oke. Kemudian ada jenis keramik. Yang ini itu bukan berarti keramik lantai ya. Mungkin teman-teman sering terkecoh jadinya gitu ya mendengar kata keramik. Keramik ini tidak berarti hanya produknya itu adalah keramik lantai yang kita injak saat ini ya. Tapi ada banyak sekali tadi produk-produk dari keramik. Kemudian yang terakhir ada komposit. Itu yang akan coba kita kenali ya, kita bahas di pertemuan kita pada sore hari ini ya. Oke, yang pertama ada logam ya. Oke, apa sih itu logam, teman-teman? Logam di dalam tabel periodik, kalian masih ingat nggak unsur-unsur di dalam tabel periodik? Unsur material logam ini ada di golongan berapa ya? Hah? 1 sama 2. Golongan B, Bu. Golongan B ya. Oke, golongan B ya di sini. Oke. Kemudian jadi yang dikatakan dengan material metals atau logam ini adalah dia yang terdiri dari lebih more than one ya, lebih dari satu unsur logam ya. Baik itu Fe ini apa teman-teman? Besi. Al apa Al? Aluminium. Aluminium. Cu apa Cu? Tembaga ya, tembaga. Ti? Titanium. Titanium. Oke, Ni? Apa? Nikel. Nikel ya. Oke, nikel, betul nikel ya. Oke, dan sering juga jadi bisa terdiri dari lebih dari satu unsur logam, bisa juga unsur-unsur non logam dalam jumlah yang sangat sedikit. Ya di sini. Nah, di sini teman-teman atom-atom yang menyusun dari logam atau metals ini dia tersusun materialnya itu lebih rapat gitu ya daripada material yang tersusun dari atau yang menyusun polimer atau keramik gitu ya, sehingga sehingga material dari logam ini biasanya dia lebih kuat gitu ya, tensile strength-nya atau tensile strength sifat mekaniknya sangat kuat seperti itu ya, seperti logam-logam yang sering kita temukan ya di kehidupan kita sehari-hari dan juga ulet gitu, sehingga sehingga material logam ini atau yang termasuk dalam material metals ini banyak sekali diaplikasikan untuk konstruksi ya, untuk konstruksi. Coba teman-teman bisa menyebutkan nggak bagian atau material logam dalam pembangunan rumah kalian misalnya apa dipakai di bagian mana? Ada yang bisa menyebutkan? Ada?
Hey, Apa Desria? Sorry. Atap rumah, Bu. Atap. Iya. Atap. Atapnya terbuat dari apa emang materialnya? Seng. Seng. Rangka, Bu. Seng itu Rangka bahasa. rumah. Seng itu unsurnya apa ya? ZN. ZN. Terus apa lagi? Bagian apa lagi misalnya? Rangka, Bu. Rangka Kerangka. rumah. Rangka rumah. Oke, kerangka rumah. Terus apa lagi? Pagar, Bu, pagar. Pagar, bener pagar ya, ya Allah itu. Oke. Oke, itu ya, itu diantaranya lah ya, pokoknya material konstruksi itu sangat penting ya dari penyusun material logam ini ya, dalam material konstruksi. Oke, itu contohnya. Kemudian kita lanjut ke beberapa klasifikasi ya dari logam ini. Jadi logam ini seperti yang tadi ya terbagi ke dalam dua golongan ya teman-teman. Ada yang ferrous, ada yang non ferrous ya. Kalau yang ferrous itu apa ya? Sebagian besarnya tersusun dari besi. Ya, kalau non ferrous itu sorry, mic siapa ya yang Penjelasan orang. Oke, bocor ya mic-nya ya. Biasa, Bu. Oke, saya unmute ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, yang di bagian besi itu ya, atau yang termasuk dalam kategori virus itu bisa terdiri dari baja atau besi uang ya, seperti itu. Jadi kalau baja itu masuknya ke dalam kategori yang ferrous ya, material logam yang bagian ferrous. Karena apa? Penyusunnya dominan oleh besi. Seperti itu ya. Seperti namanya ferrous, Fe ya. Jadi gampang sekali mengingat ya teman-teman ya. Nah, kalau yang non ferrous itu misalnya adalah di sini besi kelabu, besi putih, itu yang termasuk besi tuang nih. Misalnya Cu alloy gitu ya, tembaga alloy, aluminium alloy, nikel alloy dan lain sebagainya. Jadi bahan-bahan yang komposisi materialnya bukan dari besi senyawa utamanya. Seperti itu ya. Itu perbedaan antara yang ferrous dan non ferrous. Kenapa tuh? Sini lagi. Aduh, bentar ya, maaf. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan melihat pros and cons ya. Jadi kelebihan dan kelemahan dari material logam ini ya, teman-teman. Jadi kelebihan dari material logam ini seperti tadi ya, karena dia susunan antar atomnya itu sangat rapat sehingga apa jadinya apa ya, kekuatan mekaniknya itu sangat besar gitu ya. Jadi dia lebih kaku atau stiff. Ya, kalau misalnya dalam bahasa sifat mekanik itu ada parameter stiffness. Nah, stiffness-nya ini besar karena dia tingkat kekakuannya tinggi. Gitu ya, stiffness ini tingkat kekakuan ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini prosnya lagi adalah dia umumnya bersifat sebagai konduktor. Ya, konduktor artinya apa, teman-teman? Menghantarkan panas. Menghantarkan panas yang baik. Menghantarkan panas. Iya, betul. Iya, ih pinter-pinter nih kelas ini ya. Ya Allah, saya senang kalau kelasnya aktif-aktif kayak gini ya. Oke, lanjutkan ya, pertahankan. Kemudian yang terakhir prosnya adalah dia modulitasnya tinggi. Kemudian, walaupun seperti itu ya, ada juga kelemahan-kelemahan. Ini bukan karena lelah sih ya, karena misalnya adalah bebannya terlalu tinggi gitu ya, sehingga dia bisa saja ketika dia terlalu overload ya bebannya, sehingga dia bisa mengalami kerusakan juga seperti itu. Kemudian, nah, cons yang kedua ini yang sering terjadi untuk material-material logam adalah seringnya terserang oksidasi dan korosi di sini ya. Itu adalah masalah utama. Ini utama dari material jenis logam dan hanya memang terjadi di material jenis logam ya, teman-teman. Oke, nah, karena ini masalah yang sangat utama dan sangat sering terjadi, maka kita akan mengenal ya apa sih itu korosi, teman-teman. Oke, di sini teman-teman kita akan mengenal. Jadi memang di dalam industri ya, material logam ini utamanya banyak disebabkan oleh masalah-masalah berkaitan dengan korosi. Korosi itu apa sih, teman-teman? Korosi ini dia adalah melibatkan reaksi elektrokimia di dalamnya ya. Elektrokimia yang seperti apa gitu ya. Jadi di dalam korosi ini adanya perpindahan elektron
gitu ya, yang mana melibatkan reaksi redox. Oke, apa itu reaksi redox, teman-teman? Apa redox? Ada yang masih ingat nggak? Ini materi SMA ini. Apa ya redox? Oke, Reduksi reduksi oksidasi. oksidasi ya. Nah, yang reduksi itu yang mana? Yang oksidasi itu yang mana ya? Reduksi itu menangkap elektron atau melepas elektron ya, teman-teman? Reduksi melepas elektron. Menangkap Bu. Menangkap. Reduksi menangkap elektron. Di sini kan jelas ya teman-teman, di sini ya. Jadi kan ada reaksi nih, oksidasi, pelarutan logam ya. Di sini ada M menjadi Mn plus N elektron. Artinya apa? Di reaksi oksidasi dia melepas elektronnya. Oke. Gitu ya. Ini reaksi oksidasi. Kalau reduksi kebalikannya ya. Dia 2H positif ditambah 2 elektron menjadi H2. Oke, di sini elektronnya berada di sisi kanan. Artinya dia menangkap elektron. Oke, jangan kebalik ya. Ini nanti kan kalian akan pelajari juga di bagian kimia dasar. Saya biasanya jadi dosen tutor kimia dasar ya kalau semester lalu. Jadi itu materi redox ini jadi materi kimia dasar semester genap ya. Jadi teman-teman bisa mulai diingat-ingat kembali ya materi redox saat SMA. Udah saya spill tuh ya. Kimia dasar semester depan salah satu materinya adalah berkaitan dengan reaksi redox ini. Oke ya, oke. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini di sini ada reaksi korosi ya. Jadi di situ ada katoda dan anodanya masing-masing ya. Jadi di sini ada masing-masing elektrodanya, ada AU, katodanya ya. Ada PT. PT itu apa ya? Platina, Bu. Oke, platina. AG apa AG? Perak, Bu. Perak ya, oke. Kemudian ini apa sih maksudnya teman-teman standar elektrode potensial? Kalau dulu waktu SMA saya tuh ngafalin ini loh. Pas bagian redox. Apa? Diagram volta itu ya? Kalian ngafalin juga nggak? Apa udah beda zaman kali ya gitu ya? Kita tuh cuma beda berapa tahun doang sih, harusnya nggak terlalu beda. Tapi kayak karena kalian kurikulum 2013, jadi kayaknya agak berbeda. Tapi kalian ada belajar kimia nggak di SMA? Ya? Belajar Bu. Di kelas berapa? Jangan-jangan cuma kelas 1 doang lagi belajarnya. 12. Oh, kelas 12. 11. Egif? Kelas 11. Beda-beda juga. Enggak, Bu, 10, 11, 12. Oh, 10, 11, 12. Beda-beda juga ya. Oke, siap. Oke, gitu ya. Jadi maksudnya ini adalah berkaitan dengan standar energi potensialnya gitu ya, dari katoda maupun anoda ya. Makin ke bawah dia makin kecil energi potensial seperti itu ya. Oke. Jadi di sini ada deret galvanik ya pada air laut seperti itu. Ini pengetahuan saja sih untuk teman-teman gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya ingin kalau di air laut kan komposisi yang sebenarnya membuat korosi itu apa sih teman-teman? Adanya kan mineral-mineral ini ya, teman-teman ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita ingin misalnya memproses ya air laut ini menjadi air yang siap untuk digunakan gitu ya, maka kandungan mineralnya ini harus dihilangkan seperti itu ya. Nah, ini biasanya dengan menggunakan prinsip ion exchange gitu ya. Nah, di sini pengetahuan terkait pemilihan katoda dan anoda itu sangat penting sekali ya dalam aplikasinya nanti.
Tapi ini pengetahuan aja buat teman-teman ya. Jadi kita di sini hanya mengenal saja, teman-teman tenang aja, nggak usah, teman-teman tidak perlu memikirkan lebih jauh ya, itu nanti aja teman-teman pikirkannya. Sekarang kita mengenal dulu aja terkait seperti ini. Oke, nah ini berkaitan dengan laju korosi ya teman-teman. Jadi ini juga pengetahuan aja untuk teman-teman. Ketika teman-teman ingin mengetahui berapa banyak laju korosinya, itu difaktorkan oleh atau itu sebanding atau berbanding lurus dengan berapa persen kehilangan beratnya, dan nilai K itu adalah lajunya ya, karena kan yang namanya kita berbicara terkait kita berbicara terkait korosi, artinya kita berbicara terkait laju reaksinya seperti itu. Kemudian densitas ya, di bawahnya ada rho, kemudian dikali luas permukaan dikali dengan waktu gitu. Kemudian bisa juga dicari dari nilai R itu laju korosinya berapa cepat ya, kemudian dari nilai I arusnya, kemudian dibagi jumlah elektron yang terlibat, dibagi dengan bilangan Faraday ya. Itu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi atomiknya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang di atas itu kita mengukurnya dari laju penetrasinya ya, dari tampak fisiknya ya, yang terlihatnya. Kemudian yang di bawah itu ketika melihat sisi atomik. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang apa saja sih yang bisa kita lakukan ya teman-teman untuk bagaimana mengendalikan berkaitan dengan korosi ini gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa mengaplikasikan ya pengetahuan yang tadi yang teman-teman lihat ya tadi ya, kan di sini ada apa namanya deret volta gitu ya, masing-masing ada untuk katodanya, ada untuk anodanya gitu ya. Nah di sini kita harus memilih yang mana yang memenuhi standar kode potensial. Ya. Kemudian kita menggabungkan mix and match katoda dan anode yang paling baik untuk kita dapatkan gitu ya. Oke, itu untuk material logam ya. Nah ini banyak sekali ya berkaitan dengan logam itu. Kenapa kita tadi berkaitan dengan masalah dan karena memang utamanya kendala-kendala yang ditimbulkan adalah berkaitan dengan sampai material logam tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Silakan. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya, kita akan bahas terkait keramik. Ada? Edo, open mic, saya kira mau nanya, taunya kepencet si Edo ini ya. Oke teman-teman, aduh ini saya suka sedih kadang-kadang ketika kalian ini, ketika saya stop share, baru pada nyalain kamera. Ketika saya share screen, dimatiin kameranya. Di situ saya suka merasa sedih ya teman-teman. Jadi selama perkuliahan ini berlangsung, bagi yang teman-teman tidak ada kendala jaringan, harap on terus dong ya. Kayak Tri nih, always on gitu ya. Ada nggak yang kartunya pakai Tri? Itu ya, jadi dinyalakan terus kameranya ini. Tiba-tiba mati aja saya unscreen baru ya dinyalain lagi kameranya. Oke ya, berarti yang logam ada yang mau ditanyain nggak? Cukup? Cukup? Apa pusing? Apa nggak paham? Apa gimana? Ya udah kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita lanjutkan dulu, kan kita memang baru mengenal aja ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan sekarang ke bagian keramik. Ini suara saya kalau kayak gini aja jelas nggak sih, guys? Jelas, Bu. Jelas. Oke, jelas ya. Oke, teman-teman, nah masuk sekarang adalah ke bagian keramik ya. Jadi kalau tadi logam atau material metals itu tersusun dari apa? Tersusun dari apa? Ini baru tadi loh.
Nah kan ini. Nah kan. Makanya saya tuh mengetes kefokusan kalian, teman-teman. Oke, sebelum itu deh. Oke, nggak akan saya lanjutkan dulu. Kalian ketika dapat atau dengerin kuliah seperti ini, berapa banyak sih yang mencatat? Malah pada senyum-senyum kan? Langsung pada mesem aja. Oke, nggak apa-apa, raise hand. Berapa persen? Saya pengen lihat berapa persen yang mencatat gitu. Nggak ada yang raise hand, berarti nggak ada yang nyatet di kelas ini, beneran? Aduh, meni kompak ya Allah. Oh, Rafael ngacu-ngacuin kertas. Kamu bawa Enggak kertas terlalu tapi banyak dicatat. nyatet, Bu. Oke, Agif nyatet ya, Agif. Oke. Agif aja, yang lain enggak? Nyatanya sesudah Dikit, Bu, perkuliahan, dikit, Bu. Bu. Enggak apa raise hand. Pokoknya saya mau lihat raise hand. Mau dikit, mau banyak raise hand. Coba. Sok, mangga. Saya mau lihat. Jujur aja, jujur. Nggak apa-apa, jujur aja ya kan. Ya Allah, ya Robi. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sinyal. Ya, sorry ya. Maaf. Tadi sinyalnya saya harus reconnect, jadi agak terkendala. Sekarang suara saya udah masuk lagi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, tadi kayaknya saya lihat 10 orang yang raise hand ya. Jujur saya emang sedih ini teman-teman ya. Saya agak sedih melihat ini ya. Jadi teman-teman, ini saya berulang kali sih, saya mau menyampaikan ini di angkatan berapapun yang saya ajar ya teman-teman. Jadi guys, ilmu itu diikat dengan cara dicatat ya teman-teman ya gitu. Kalau misalnya kalian tidak mencatat materi apapun yang kalian dapatkan, berapa lama pun kalian ikut kuliah, maka saya pastikan kalian kelar kelasnya tuh kalian nggak dapat apa-apa. Terbukti, tadi saya baru aja jelasin, material logam itu tersusun dari campuran lebih dari 1 unsur logam dan sedikit dari non-logam. Saya tanya, apa? Ada yang bisa jawab nggak? Padahal itu baru lewat beberapa slide loh. Tadi saya jelasin, barusan banget. Mungkin 10 menit yang lalu gitu. Iya kan? Itu karena apa? Karena tidak dicatat, teman-teman. Ya, kalian terlalu menggantungkan dengan hasil recording, rekaman ya. Padahal hasil rekamannya juga nggak bakal dilihat kayaknya ya. Iya nggak? Gitu. Ya teman-teman ya. Jadi dicatat ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat. Ya, saya ingin teman-teman mulai sekarang membiasakan. Ya, ini teman-teman masih di TPB. Ke depan, langkah kalian akan semakin berat loh, guys. Ya, langkah kalian akan semakin berat. Kalian akan makin susah kalau misalnya kalian tidak memiliki habit untuk mencatat ini, gitu. Suara saya putus-putus nggak? Tidak, Bu. Udah aman ya? Karena saya juga kayaknya bakal ada acara di Prodi, jadi saya lanjutkan ya teman-teman ya. Saya share screen. Oke, sudah muncul? Sudah, Ya. Bu. Oke, sudah. Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut ya. Berkaitan dengan materi yang kedua itu keramik. Nah, kalau keramik, kalau tadi kan logam itu tersusun dari lebih dari 1 logam, atau campurannya bisa juga dengan non-logam tapi sedikit. Ya. Nah, untuk keramik ini dia tersusun dari campuran unsur logam dan unsur non-logam. Teman-teman di sini ya. Jadi unsur non-logamnya itu bisa berupa oksida, nitrit, atau karbit. Ya. Kemudian bisa juga disusun dari clay, mineral, semen, dan gelas. Itu adalah unsur-unsur campuran antara logam dan non-logam gitu ya. Nah, kemudian sifat dari keramik ini dia sifatnya lebih kekar, kuat, dan keras daripada logam. Gitu ya. Jadi urutannya kekerasannya teman-teman, yang pertama itu keramik. Yang pertama keramik, kedua logam, baru polimer dan komposit.
gitu ya, urutan kekerasan atau kekuatannya ya. Tapi di sini ya, tetapi lebih rapuh dahulu. Jadi si keramik ini dia dibuatnya dengan cara atau dari komponen yang rapuh, kemudian baru dibuat keras. Seperti itu dalam proses pembuatannya ya. Jadi awalnya dia rapuh menjadi keras. Makanya ketika teman-teman merasa saat ini diri kalian rapuh, nah kalian harus belajar dari si semen ini atau si keramik ini gitu ya, yang mana dia tadinya rapuh menjadi kuat, sekuat atau melebihi kekuatan baja sekalipun gitu ya. Itu filosofi dari keramik yang bisa kita ambil sebagai filosofi hidup ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah di sini teman-teman dapat terlihat beberapa klasifikasi dari keramik itu sendiri ya. Jadi klasifikasinya ada yang berupa glazes ya. Yang glazes ini dia bentuknya itu bisa berupa alat optik, kemudian alat rumah tangga gitu ya. Kemudian ada juga dia bentuknya adalah clay products. Ini mungkin teman-teman familiar sekali ya sama clay products ini. Misalnya adalah keramik ya di sana, atau struktur rangka itu juga masuk ke dalam bagian dari clay products. Kemudian ada juga klasifikasinya adalah refraktoris. Nah, kalau refraktoris ini dari proses pembuatan grafit. Jadi dia salah satu contohnya adalah bata yang digunakan untuk tungku yang kuat menahan temperatur yang sangat tinggi seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga abrasif ya, misalnya adalah amplas di sini ya, salah satu bentuknya. Kemudian ada semen di sini ya. Semen ini bisa bentuknya adalah struktur rangka ya, salah satu produk yang kita sering gunakan atau sering kita aplikasikan. Kemudian yang terakhir itu ada advanced ceramics ya, di sini yang apa ya, sudah menggunakan teknologi maju seperti itu ya. Oke. Oke, teman-teman. Sorry ya kalau misalnya agak ramai karena di Prodi lagi ada acara. Oke, saya lanjutkan ya. Semoga tidak mengurangi kefokusan teman-teman mengikuti kuliah ini. Masih terlihat ya teman-teman slide-nya dengan lancar? Masih. Masih, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian material selanjutnya adalah di sini polimer ya, teman-teman. Nah, kalau untuk polimer ini dia terbentuknya adalah dengan basis senyawa organik. Ya, di sini senyawa organik. Kalau senyawa organik basisnya biasanya adalah karbon ya, karbon, H. Nah, berarti ini senyawa apa? Kalau misalnya ada C, ada H. Senyawa apa? Berlogam. Apa, Elvin? Sorry, Elvin, apa? Hidrokarbon. Oh iya betul, hidrokarbon ya. Itu berarti secara umum material polimer ini ya tersusun dari campuran antara hidrokarbon dengan unsur-unsur non-logam di situ ya. Polimer. Kemudian dia struktur molekulnya sangat besar, ciri-cirinya ya. Umumnya dia berbentuk rantai karbon yang ringan. Kemudian dia juga dari sisi kekuatan memang dia tidak terlalu kuat, namun dia sangat ulat gitu ya. Nah, di sini ada gambar di sini ya. Teman-teman pernah perhatikan nggak dari produk-produk di sini? Ini kan produk-produk di sini ada banyak sekali ya, yang produk-produk apa namanya? Yang erat sama kehidupan sehari-hari kita ya, misalnya adalah di botol-botol minuman ya. Teman-teman kalau misalnya kalian perhatikan di sana seringkali ada kode-kode segitiga ya, kode-kode segitiga itu ada nomor 1, 2, 3, 4 ya nggak? Kalian sering perhatiin nggak? Atau ada yang pernah perhatiin terus kepo nggak? Apa sih artinya? Kok ada yang angka di dalam segitiganya 1, ada yang di dalam segitiganya angka 6, angka 5 gitu ya? Ada nggak yang pernah perhatiin? Pernah. Ah, Pernah, Bu. oke, pernah ya. Nomor 2 tuh dilihat di mana tuh nomor 2 tuh? Biasanya dia di botol minum atau botol susu gitu, Bu. Oke, di botol minum atau botol susu. Oke. Kemudian ada lagi nggak yang pernah lihat, yang pernah memperhatikan? PP, Apa? PET. 5 Per PP. 5. PP. Oh iya, di mana itu ditemukannya? Bisa di botol minum juga, Bu.
Oke, botol minum juga. Oke. Jadi botol minum itu banyak ya, ternyata ya ada yang dia tandanya nomor 3, nomor 5, dan lain sebagainya. Oke, ya, teman-teman. Nah, setelah keluar dari kelas ini, saya harap teman-teman sudah tidak bingung lagi menafsirkan apa makna dari angka-angka itu. Ya. Jadi teman-teman, makna dari angka-angka itu adalah menunjukkan material penyusun dari produk tersebut, gitu ya. Misalnya, oh botol yang dengan nomor 2 itu tersusun dari material HDPE. Oke. Kalau nomor pertama, dia tersusun dari material PET. Apa itu PET, apa itu HDPE? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Kemudian kalau nomor 3 itu V, nomor 4 itu LDPE, nomor 4 itu PP, 6 itu PS, nomor 7 adalah AGA atau material polimer yang lain. Ya, jadi botol-botol yang tadi teman-teman sebutkan itu adalah salah satu bentuk-bentuk produk dari ya, yang tersusun dari polimer-polimer, ya teman-teman. Nah, polimer-polimer yang menyusunnya itu akan terjustifikasi dari penomoran-penomorannya. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian ditanya ya, misalnya teman kalian ada yang nggak paham apa sih ini maknanya gitu, kalian udah jadi bisa memberikan pengetahuan baru gitu pada orang-orang di sekitar kalian gitu ya, berkaitan dengan makna dari yang ada di seluruh ya, hampir seluruh produk yang tersusun dari material polimer itu ada tanda segitiganya seperti itu. Ya, oke, kita akan mengenal sekarang satu persatu ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada beberapa klasifikasi dari jenis polimer ya. Polimer itu biasanya tersusun yang pertama jenisnya itu adalah fiber, kemudian yang kedua itu adalah plastik, ya. Yang ketiga adalah elastomer. Nah, kita akan banyak membahas berkaitan dengan ini ya, 4 hal ini yang akan kita bahas lebih banyak gitu ya. Jenis polimer yang termoplastik, termosetting, dan juga elastomer. Coba kita akan kenali ya di pertemuan pada hari ini. Oke. Sebentar. Oke, jadi pertama-tama kita akan mengenal yang material termoplastik ini ya teman-teman. Jadi oke, sebelum masuk ke sana, apa sih bedanya teman-teman material polimer yang termoplastik, termosetting ataupun elastomer ini ya. Nah, kalau yang termoplastik ini teman-teman, cirinya adalah dia apa tuh namanya? Bisa terdeformasi oleh panas. Terdeformasi ya. Kalau termoplastik ini oleh panas, ciri-ciri. Jadi misalnya nih ada sebuah bahan, kalian nggak tahu itu polimernya apa. Kemudian ketika dipanaskan, dia akan meleleh misalnya gitu ya, atau berubah bentuk. Nah itu kemungkinan besar dia termasuk ke dalam kategori termoplastik. Gitu ya, beda ini ya. Oke, kemudian ya. Kemudian yang kedua itu adalah termosetting. Bedanya apa sih sama yang tadi? Nah, ketika si termoplastik ini bisa terdeformasi, kalau termosetting ini dia tidak bisa terdeformasi. Jadi apa? Jadi dia nggak bisa berubah bentuk. Meskipun dia dipanaskan dengan panas berapapun suhunya. Gitu ya. Kemudian kalau dia elastomer ini artinya dia bersifat elastik. Itu ciri-cirinya ya. Jadi ini ciri-ciri utama yang bisa teman-teman jadikan sebagai indikator untuk membedakan dia termasuk ke dalam jenis polimer yang mana. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke mengenal satu-satu ya yang termoplastik ya. Nah, termoplastik ini dia ada jenisnya yang pertama adalah polietilen yang termasuk ke dalam termoplastik. Polietilen ini atau singkatannya adalah PET ya teman-teman. PET itu tadi adalah polietilen. Oke. Nah, polietilen ini contohnya apa sih di kehidupan kita sehari-hari ya? Misalnya adalah tadi sisir ya, kalau yang sering kalian pakai ya, sisir botol minuman, botol soda, botol saus ya di
dapur-dapur kalian itu dan lain sebagainya. Itu banyak yang terbentuk dari PET atau polyethylene ini. Kemudian yang kedua ada nilon, teman-teman. Nilon ini apa ya yang paling ini ya benang nilon tuh loh teman-teman. Nah itu salah satu bentuk polimer ya dengan bahan dasar polimernya berbentuk nilon di situ ya. Nah kalau nilon ini dia sering juga disebut poliamida gitu ya di situ nama lainnya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada teflon di sini. Cewek-cewek mah udah pada ini ya, udah pada familiar ya sama teflon. Apa contohnya teflon ini? Ayo yang cewek-cewek yang sering di dapur. Frying pan, Bu. Oh, frying pan ya, frying pan. Jadi teflon ini memang teman-teman biasanya digunakan untuk apa tuh namanya? Permukaan anti lengket gitu ya, karena emang sifatnya yang itu sehingga banyak sekali peralatan-peralatan masak yang menggunakan teflon atau fluorokarbon ini sebagai bahan pelapisnya. Ya. Tapi bukan cuma di bahan masakan aja sih, biasanya juga misalnya adalah kabel atau kain gitu ya, biar dia tahan air, itu bisa juga dilapisi oleh teflon ini. Kemudian ada polyester teman-teman ya, atau PS ya. PS ini biasanya digunakan untuk apa ya namanya, misalnya minuman-minuman ringan berkarbonasi gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian vinil ini dia biasanya apa ya? Vinil ini tipe plastik yang dibuat dari etilen. Oke. Jadi dia bahan dasarnya etilen. Kemudian yang terakhir adalah PS. PS itu apa ya? Kebanyakan biasanya itu polistiren itu dia ringan sekali ya ininya karakteristiknya itu misalnya adalah yang polistiren ini yang bisa teman-teman lihat di kehidupan sehari-hari misalnya adalah styrofoam gitu ya. Jadi bahan dasar dari styrofoam itu menggunakan polimer dari polistiren seperti itu. Itu ya. Jadi ternyata polimer termoplastik ini ada banyak sekali yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari kita, ya kan ya. Jadi ternyata kita sangat dekat sekali dengan apa ya produk-produk dari polimer ya teman-teman ya, yang menunjang aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Kemudian yang kedua ada jenis yang dinamakan adalah thermosetting ya. Thermosetting ini ada beberapa di antaranya gitu ya. Contoh-contohnya gitu ya. Yang pertama adalah epoksi. Kalau epoksi ini tentunya adalah dia ya contohnya adalah lem epoksi misalnya seperti itu ya. Jadi biasanya sih diaplikasikan bukan cuma itu aja ya, tapi diaplikasikan misalnya lantai, keramik, kayu gitu ya. Itu biasanya pakai jenis epoksi. Jadi epoksi ini biasanya terbuat dari dua jenis campuran. Yang pertama ada dia hardener. Hardener ini sebagai bahan penguatnya. Yang kedua adalah resin sebagai bahan dasarnya seperti itu. Itu adalah yang menyusun dari epoksi. Kemudian ada juga adalah fenolik atau backlight ya di situ ya. Backlight ini dia biasanya untuk desain-desain dekorasi interior ataupun eksterior gitu ya, pemanfaatannya atau aplikasinya ya. Kemudian kalau tadi si epoksi itu dibuatnya dari hardener ditambahkan resin, kalau si backlight ini dibuat dari polimerisasi serat kayu dan resin termosetting gitu ya. Kalau si fenol ini. Kemudian yang terakhir ada polyester. Ya. Kalau polyester ini dia kombinasi antara etilen glikol dengan asam tereftal. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini biasanya banyak digunakan misalnya di bahan-bahan spray, karpet, sofa dan lain sebagainya seperti itu ya untuk
thermosetting polimer ini atau yang polyester. Kemudian yang terakhir di sini ada elastomer ya. Kalau untuk elastomer ini jenisnya ada NR atau natural rubber. Kalau natural rubber ya karet dari alam ya, karet alami gitu ya. Yang ini banyak sekali diaplikasikan di misalnya adalah seal ya, di seal misalnya adalah seal untuk kompor gas seperti itu ya, itu banyak digunakan. Kemudian ada SBR ya, SBR ini biasanya atau styrene butadiene polimer ini dia itu material penyusun ini teman-teman, ban motor teman-teman. Nah, itu tas susunnya dari material SBR yang ini ya. Kemudian ada lagi adalah NBR. Kalau NBR ini sebenarnya ini bukan NBR sih, ini sebenarnya sebutannya itu adalah ABS. Singkatannya ABS, acrylonitrile butadiene polimer. Nah, ABS ini produk-produknya itu biasanya adalah apa ya? Produk-produk otomotif, helm misalnya, helm proyek dan lain sebagainya itu biasanya materialnya dari ABS. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, yang selanjutnya adalah komposit. Nah, kalau komposit ini teman-teman material penyusunnya itu terdiri dari lebih dari dua jenis bahan. Ya. Jadi material tadi kan ada banyak tuh, ada logam, ada keramik, ada polimer. Nah, campuran dari misalnya logam dengan keramik, atau misalnya logam dengan polimer, atau keramik dengan polimer, itu yang dinamakan dengan komposit. Gitu ya. Nah, kemudian keunggulan dari komposit ini, dia mengambil atau mengadopsi sifat-sifat terbaik dari masing-masing komponennya. Gitu ya. Misalnya, oh logam ini atau keramik ini dia unggul karena kekuatan mekaniknya seperti itu ya. Polimer dia unggul karena misalnya adalah keringanannya misalnya gitu ya, keringanannya. Nah, itu akan diadopsi gitu ya, sifat-sifat terbaik dari material penyusunnya tersebut dari komposit seperti itu. Nah, ini ada pros and cons-nya seperti itu ya dari masing-masing untuk polimer dan komposit di sini mungkin teman-teman bisa baca-baca gitu ya, kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya adalah tegangan dan regangan. Dari tadi kan kita bercerita terkait sifat mekanik gitu ya. Nah, ini ada beberapa parameter dari sifat mekanik. Parameter sederhananya seperti apa, itu bisa dilihat dari tegangan dan regangannya. Walaupun memang ini breakdown-nya ada banyak sekali sebenarnya indikator terkait kekuatan mekanik ya. Nah, tegangan dan regangan. Apa itu bedanya tegangan dan regangan? Ada yang mau share? Apa ya perbedaannya? Oke teman-teman, saya ini aja. Jadi konsep sederhananya teman-teman ya, ketika berbicara terkait tegangan dan regangan ini, misalnya ilustrasinya adalah ketika teman-teman main ketapel. Saya nggak tahu ya, anak-anak zaman sekarang pernah main ketapel apa enggak? Ada yang udah, oh pernah, pernah langsung apa pernah main game? Pernah Main langsung. langsung. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, iya. Oke, pernah langsung ya. Oke, ketika teman-teman main ketapel, ya, kan teman-teman akan menyelipkan batu. Kalian pakainya apa biasanya kalau main ketapel? Batu, Bu. Batu ya. Batu itu dianggap sebagai atau diilustrasikan sebagai sebuah beban, ya teman-teman. Karetnya itu ketika karetnya dari ketapel tersebut diberikan sebuah beban, maka dia akan mengalami peregangan gitu ya teman-teman. Ya, jadi definisinya adalah teman-teman, tegangan itu adalah gaya yang bekerja
pada satuan luas penampak. Artinya apa? Ketika sebuah benda yang elastis, kan karet itu elastis ya, karet itu elastis bisa menyesuaikan. Diberikan sebuah gaya tertentu atau beban tertentu, misalnya tadi ya, sebesar dari berat batunya misalnya. Nah, benda itu akan merasakan tegangan atau stres. Bahasa Indonesia stres, atau bahasa Inggrisnya stres gitu ya. Nah, kemudian efeknya apa? Efeknya adalah terjadi regangan. Regangan itu apa sih? Regangan itu adalah pertambahan panjang. Ya, suatu benda dari mula-mula akibat adanya gaya tarikan yang diterima oleh benda. Gitu. Jadi pertambahan panjang sebelum dan sesudah adanya tegangan, gitulah bahasa sederhananya ya. Gitu, teman-teman. Jadi setelah mengalami tegangan itu, benda kemudian mengalami regangan. Ya, kayak kita sebagai untuk melihatnya, oh ya Allah di sini ternyata. Oke, saya tampilkan ini aja ya. Saya tampilkan oke. Halo, halo. Masuk nggak suara saya ya? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Wait. Oke ya. Oke, jadi kita berikan ilustrasi ya di sini ya. Nah, ilustrasinya ini, saya nggak tahu deh ini ya, bisa, semoga bisa tercuplikan. Nah, ini ya, ini kan kita main ketapel ya. Ketapelnya pakai Angry Bird. Nah, itu. Jadi di sini diberikan tegangannya berupa si Angry Bird. Ya, maka si karetnya ini akan mengalami peregangan. Nah, pertambahan panjang karet sebelum adanya tegangan dan sesudah adanya tegangan itu yang dinamakan adalah regangan. Itu ya teman-teman, paham ya? Semoga tertangkap sih melalui ilustrasi yang tadi saya bagikan gitu ya, melalui PowerPoint tersebut, melalui animasi tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan strength, hardness, dan ketahanan. Ya, jadi ini ada parameter-parameter sifat mekanik yang lain seperti itu. Oke, mungkin ini teman-teman yang dapat saya sampaikan ya. Sebenarnya saya abis ini mau ada kuis ya, kuis kecil-kecilan pakai Kahoot. Oke, tapi sebelum masuk ke kuisnya kita adakan sesi tanya jawab dulu. Silahkan kalau ada yang bertanya. Halo, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup Ibu mau jelas. nanya, Bu. Oh iya, boleh Rafael. Ini saya masih nggak paham sistem keramik ini lebih kuat tapi lebih rapuh. Ini kan katanya Oke. terlalu kontradiktif, Bu. Kuat, Iya itu betul. kan hubung daya tahan ya. Kalau keras sih masih ada hubungannya, Bu, kayak kebengkokan gitu. Misalkan ya piring sama besi lah. Mana yang lebih mudah dibengkokkan itu yang paling mana yang lebih sulit dibengkokkan itu yang lebih keras kan. Dan makin sulit dibengkokkan ya masih berhubungan lah dengan rapuh, Bu, kalau menurut saya. Tapi kalau udah kuat sama rapuh tuh agak sulit sih, Bu, diituin, Bu. Oke ya, saya luruskan ya. Thank you Rafael sudah bertanya ya. Saya takutnya juga yang menangkap seperti itu bukan cuma kamu ya. Jadi gini teman-teman, maksudnya adalah di sini tetapi lebih rapuh dulu, gitu ya, highlightnya dulu. Artinya apa? Material sebelum dia menjadi semen, dia itu rapuh, teman-teman. Kalian pernah nggak sih membuat keramik, kerajinan apa sih, kerajinan dari clay? Pernah kan ya? Nah itu rapuh apa enggak awalnya? Rapuh kan awalnya, kemudian dia dibentuk, disusun ya sesuai dengan yang kalian inginkan, kemudian dia harus dipanaskan dulu ya nggak? Di atas tembikar ya biasanya ya, dipanaskan. Kemudian dia baru mengeras setelah proses pemanasan tersebut gitu. Jadi maksudnya di sini rapuhnya itu adalah sebelum dia diolah menjadi keramik gitu, Rafa.
ya. Tapi setelah jadi keramik, dia menjadi kuat. Kayak tadi saya bilang, ini filosofi hidupnya adalah untuk teman-teman yang saat ini merasa rapuh gitu ya. Nah, ini kalian harus bisa menjadi sebuah keramik yang mana dia ditempa dengan suhu bertekanan tinggi, misalnya suhu dan tekanan yang tinggi, dia jadi lebih kuat. Gitu. Itu filosofi hidupnya dari keramik ini ya. Gitu Rafael, semoga bisa dimengerti ya Rafael ya. Oke, aman ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita main kuis? Oke, ada? Oke ya. Oke, kalau nggak ada, saya merasa teman-teman sudah cukup. Oh, oke, raise hand. Edo, boleh Edo? Silakan Edo. Kuisnya masih nilai nggak, Bu? Apa? Apa? Kuisnya itu masih nilai nggak, Bu? Masuk ke penilaian apa enggak? Oke, ini kita seru-seruan aja. Kita seru-seruan aja Edo. Ya, cuma ada 5 soal dari saya. Saya cuma pengen lihat teman-teman beneran nangkep nggak apa yang saya jelasin udah gitu dah. Ya. Oke, tapi nanti pemenang yang nomor 1 di kuisnya akan saya kasih hadiah. Nanti hadiahnya silahkan ambil di prodi. Tapi chat saya dulu, biar saya siapin dulu hadiahnya. Oke, gitu ya. Oke teman-teman, kita akan main game melalui Kahoot ya. Jadi sebentar saya akan share link Kahootnya dulu. Wait, sebentar, 5 minutes, give me minutes. Give me minutes. Mana ya startnya? Start. Oh ini start. Oke ya, sebentar. Saya akan share linknya di room chat ya. Silakan teman-teman nanti bergabung ke link Kahootnya. Oke ya, saya share. Silakan bisa join melalui link tersebut. Kalau misalnya ada yang terkendala untuk join, silakan teman-teman bisa ke www.kahu.it, kemudian kalian masukkan game pinnya, ya. Itu caranya. Oke, silakan. Saya tunggu untuk pada join. Oke, mulai pada masuk nih pemainnya ya, 2 orang, Nasira sama Zasria. Jangan lupa namanya nama ini, nama asli ya. Jangan nanti tiba-tiba Rafael Ganteng gitu namanya. Saya bingung nanti yang mana ini Rafael Ganteng. Oke. Oke, baru 11 orang. Saya tunggu lagi, saya tunggu. Dari berapa ya ini tadi di room ini? Sebentar. Pesertanya 53. Oke, ada 53 ya. Oke, kita tunggu yang lain untuk bergabung ya. Kalau yang ada terkendala jaringan atau ada error, konfirmasi aja di grup chat, di room chat ya. Aduh, mix siapa tuh yang bocor? Oke ya, saya mute ya Desri. Oke, 33 orang. Kita tunggu sampai 50 lah ya. Oh ya teman-teman, kalian baru pertama kali main games pakai Kahoot atau udah ada yang pernah sebelum ini? Halo. Pernah, Bu. Oh, pernah. Berarti tahu ya cara mainnya ya. Jangan lupa teman-teman lihat soalnya itu dari screen yang saya bagikan ya. Kalau nggak nanti kalian bingung, aduh ini apa soalnya, tiba-tiba harus jawab aja kan. Gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan screen yang saya bagikan. Yes. Setelah itu baru kalian tuliskan jawabannya yang menurut kalian paling tepat. Oke, Puja. Silakan Puja ke www.kahoot.it. Ya, jadi cara manualnya seperti itu. Kemudian Puja bisa masukkan game pinnya yang 1851736 ini. Oke, Puja.
saya lupa itu apa. Pas ada saya kalau misalkan itu Ya, 42 orang. Kalau bisa nggak sampai jam 17 ya, kita sudah mulai gamesnya. itu saya dan Oke, ada lagi yang terkendala. Tadi kan Puja konfirmasi ya. Yang lain? Oh, mulai jadi 40 ini berkurang. Pino, siapa Pino? Double O. Cristiano Adit. Edo. Oke. Ada yang masih terkendala? Maaf Bu, jaringan saya terlalu bisa bahasa Bu. Oke, sering. Oke, Anissa ya, 3 orang konfirmasi terkendala ya. Artinya 45. 5 orang lagi mana ini? Arifino. Ya, kita tunggu sampai 45 lah ya, karena tadi ada beberapa yang terkendala. Nggak apa-apa kok, guys. Ya, karena kebetulan saya jam ini sudah mulai acaranya di Prodi. Oke ya, maaf gue masih muter-muter. Oke, udah. Oke, karena beberapa teman kalian ada kendala ya, jadi mungkin kita mulai saja langsung ya, mungkin gamesnya ya. Silakan teman-teman bisa simak dengan baik, dan ini ada waktunya ya. Jadi kalian harap simak dengan jeli dan pikirkan dengan baik ya sebelum memilih. Kita mulai gamesnya dari sekarang. Ya, ini soalnya nggak banyak-banyak. Cuma 5 soal kayaknya, kalau nggak salah ingat. Oke, sebutkan bahan yang menyusun benda di bawah ini. Apa tuh nama bendanya ya? Oke. Ini waktunya kebanyakan sih, kayaknya 20 detik ya. Nggak apa-apa deh. Bonus buat kalian. Oke, 3, 2, 1. Oke. Oke, 21 betul ya. Ini cuma 8 orang yang salah atau kurang tepat jawabnya ya. Saya rasa teman-teman sudah pada pinter ya dalam hal ini. Oke, kita next. Oke, yang urutan pertama ada Angie ya itu ya. Apa sih? Siapa sih namanya itu? Angie Paulina. Oh, Angele. Emang Angele ya? Emang L ya itu ya? Oke, Angele. Oke, soal yang kedua. Oke, dia tersusun dari bahan polimer apa ya? PET, PTFE, vinil, atau nilon? Oke, thanks up. Masya Allah ya, senang saya ini pada pinter-pinter. Oke, yang kurang tepat ada 10 orang, yang menjawab betul 18 orang. Kenapa Nail? Ini gimana ya? Soalnya soal sama jawabannya nggak muncul, cuma ada segitiga, bulat, kotak, gitu. Nail memang harus lihat screen yang saya bagikan untuk tahu soal dan jawabannya, Nail. Itu ya. Makasih Bu. Gitu. Iya. Saya juga bingung tadi Bu. Bingung soalnya. Oh gitu. Kan tadi saya udah bilang dari awal. Ini Makasih. jangan-jangan. Oke, sip ya. Masih ada 3 pertanyaan lagi kok. Tenang aja, semangat teman-teman ya. Oke, sekarang udah tahu ya cara mainnya ya. Jadi harus lihat screen yang saya bagikan. Oke ya, next ya. Kita lihat nih, siapa nih? Oh, Angela. Ini saya masih susah jawab. Angela ini masih masih memimpin nih ya. Oke, soal berikutnya dipersiapkan dengan baik ya. Korupsi melibatkan jenis reaksi apa? Yang merah reaksi kimia, yang biru reduksi, yang orange redox, atau yang hijau oksidasi. Oke. Jenis reaksi yang melibatkan atau yang terlibat dalam proses korupsi. Nah, ini tadi saya udah bahas juga ya dengan jelas tadi. Oke, apa jawabannya?
Masya Allah, 25 orang menjawab betul ya. 6, 1, oke. 13 orang yang masih kurang tepat dalam menjawab ya. Betul, dalam hal ini redoks ya, reaksi redoks yang terlibat dalam proses korupsi tersebut. Oke, apakah Angela? Oh, masih Angela ini ya yang memimpin, luar biasa. Oke, kita lanjut. Ada 2 soal lagi ya. Jangan patah semangat, masih ada 2 kesempatan lagi teman-teman. Soal nomor 4, berikut ini adalah termasuk ke dalam jenis material keramik, kecuali clay yang merah, atau yang biru mineral, yang orange glazes, atau yang hijau cement. Yang mana? Oke, 3, 2, 1. Oke, mineral ya. Jadi jawabannya yang bukan termasuk ke dalam jenis keramik itu adalah mineral. Ya, 20 orang menjawab tepat sekali. Dan ada 14 orang yang kurang tepat ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Wah, Angela ini nih tergeser posisinya oleh Viva ya. Viva mana nih Viva nih? Halo Viva. Oke, apakah Viva masih memimpin di soal terakhir? Kita saksikan ya. Oke, soal nomor 5. Ini true or false ya, benar nggak? Setelah tarikan ketapel dilepas, akan ada tegangan di mana panjang karet mengalami perubahan. Akan ada tegangan di sana. Benar nggak kalimat itu ya? Akan ada tegangan ini. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, ini banyak yang terjebak. Banyak yang terjebak ya di soal ini ya teman-teman. Jadi yang betul adalah yang menjawab false. Kenapa? Harusnya di situ akan ada regangan, bukan tegangan. Kalau tegangan kan besarnya Bisa beban. kelempar gaya. Besarnya gaya, beban. Persatuan luas ya. Kalau pertambahan panjang itu adalah regangan. Oke. Nah, banyak yang saya udah yakin ini pasti banyak yang terkecoh ini di soal ini ya. Oke, kita lihat sekarang siapa nih jadinya juaranya ya. Oke, juara ketiga, jeng 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 jeng. Oh, Viva turun jadi juara 3 ya. Juara 2 Rafael, congratulations. Nah, juara satunya siapa nih? Aduh, kayaknya tidak terduga nih. Oke. Muhammad Rifki. Yeay, Rifki. Mana Rifki? Halo Rifki. Rifki on cam dong, Rifki. Congratulations. Congrats, Rifki, congrats. Oke. Oke ya, teman-teman. Bisa Rifki bisa ini bisa apa? Bisa screenshot hasilnya ini. Siapa tahu mau dipamerin kan di sosial medianya ya menang kuis gitu. Oke ya, saya stop share ya. Oke teman-teman, seru nggak gamesnya? Seru nggak gamesnya? Seru ya. Kalian menerima hasilnya nggak? Belum diisi juga. Oke ya. Mana sih Rifki orangnya? Mana sih si Rifki ini disuruh on cam kok nggak on cam Rifki kamu? Nanti saya mau lihat yang ngambil hadiah bener nggak nih orangnya gitu kan? Jangan-jangan temennya pura-pura jadi Rifki. Mana nih? Halo Rifki. Udah on cam belum sih si Rifki? Oh ini, coba yang jelas dong mukanya, Rif kamu teh ya. Oke. Ini lagi di mana? Di asrama kayaknya ya. Asrama. Di asrama. Saya backgroundnya udah kelihatan tuh ada rajang bersusunnya. Itu background asrama sekali. Oke Rifki, nanti Rifki bisa hubungin saya ya untuk ambil hadiahnya. Nggak tahu deh hadiahnya apa, surprise pokoknya ya buat Rifki. Dan ini kayaknya WA udah bisa masuk kayaknya chat ya dari WA. Jadi silakan tadi berkaitan dengan presensi dikirim ke saya bukti kehadiran teman-teman. Jangan lupa lampirkan nama dan NIM ya. Terus habis itu baru screenshot foto yang teman-teman ambil. Itu ya teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita akhiri dengan kuis tadi yang cukup seru ya. Nanti kita main games lagi insya Allah secara luring di pertemuan dengan saya berikutnya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak sebelum saya akhiri pertemuan kita?
Cukup? Cukup Bu, terima Oke, kasih. cukup ya, baik. Cukup, Oke, Bu. kalau gitu